Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situs Arcawinangun ini merupakan situs yang terdapat pantangan pertunjukan wayang kulit dengan cerita Bharatayuda, yaitu cerita mengenai Parikesit. Nah, kalau kita cermati cerita Parikesit ini dalam Bharatayuda itu ada 2 episode. Episode yang pertama adalah berkaitan dengan kelahiran Parikesit, dan kemudian bagian yang kedua berkaitan dengan pengangkatan Parikesit menjadi raja di Astinapura. Jadi sebenarnya cerita Parikesit ini merupakan cerita akhir dari peristiwa perang Bharatayuda, atau katakanlah perang Bharatayuda itu adalah masa yang sudah selesai. Nah, sehingga cerita ini kemudian dipantangkan karena merupakan suatu cerita yang mengandung kesedihan, mengandung drama yang menyakitkan. Nah, sebenarnya pantangan yang berkaitan dengan perang Bharatayuda itu secara umum memang dipantangkan di sebelah selatan, di sebelah utara Sungai Serayu. Nah, termasuk juga di daerah Purbalingga maupun di Purwokerto atau Banyumas, termasuk di Arcawinangun. Nah, sehingga dalam tradisi tutur itu dikatakan bahwa pertunjukan wayang kulit dengan lakon Parikesit ini tidak boleh dilakukan, ya, karena kemungkinan besar, karena meskipun perang Bharatayuda sudah selesai, tampaknya peristiwa itu telah menandakan pada memori masyarakat bahwa perang Bharatayuda itu adalah perang yang brutal, perang yang membawa korban sesama keluarga besar, yaitu keluarga besar Bharata. Nah, keluarga besar Bharata yang paling hancur adalah Kurawa. Ya. Dan sebenarnya keluarga Pandawa pun mengalami juga ketika sebagian besar putra-putra Pandawa menjadi korban dalam perang itu, termasuk para putra-putra Pandawa yang harus meninggal lebih dahulu sebelum perang terjadi, karena kehadiran mereka justru tidak dikehendaki. Nah, dalam cerita Bharatayuda kita akan terkenang bahwa ada 3 orang putra Pandawa, yaitu Wisanggeni, kemudian Antasena, dan Antareja. Mereka bertiga adalah putra Pandawa yang sangat sakti. Bahkan kalau mereka turun, maka kemungkinan besar perang Bharatayuda tidak akan terjadi karena Kurawa bisa terbunuh seluruhnya. Tetapi dewa tidak menghendaki campur tangan mereka, sehingga kalaupun mereka ikut turun dalam perang, justru Pandawa akan mengalami kekalahan yang fatal. Nah, sehingga dalam, ya, katakanlah dalam Citapsara, memang Antasena, Antareja, dan Wisanggeni ini tidak pernah ditulis, ya, di dalam skenario perang. Jadi Citapsara pada dasarnya merupakan skenario perang yang disusun oleh para dewa di kayangan, dan ternyata ketiga orang putra Pandawa yang sakti-sakti ini tidak termasuk
atau di tidak diperhitungkan. Nah, sehingga justru kalau mereka ikut, maka Pandawa lah yang justru akan mengalami kekalahan. Nah, sehingga mereka bertiga kemudian dengan ikhlas ya untuk kembali ke hadirat Tuhannya sebelum perang itu meletus. Nah, jadi pada dasarnya perang Baratayuda meskipun dimenangkan oleh Pandawa, tetapi Pandawa mengalami semacam traumatis gitu ya. Jadi mereka juga menderita karena ternyata anak-anak mereka banyak yang jatuh menjadi korban dalam perang itu. Nah, sementara Hastina atau Kurawa justru ya 100 orang itu tidak ada yang tersisa. Nah, sehingga sebenarnya Pandawa pun sebenarnya kehilangan keluarganya yang merupakan Kurawa itu. Jadi Kurawa dan Pandawa adalah satu keluarga yang ibaratnya merebutkan tulang tanpa isi gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah penyesalan. Jadi cerita yang berkaitan dengan penyesalan perang Baratayuda rupanya sudah menyadarkan masyarakat Jawa bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang merugikan, peristiwa yang mengerikan, dan peristiwa yang sebenarnya tidak pantas dilakukan hanya untuk sekedar mempertahankan kekuasaan. Nah, sehingga di Arcawinangun cerita Parikesit adalah merupakan cerita yang tidak boleh dipertunjukkan melalui pertunjukan wayang kulit. Nah, sebenarnya Arcawinangun kemungkinan besar bisa jadi merupakan tempat di mana didirikannya bangunan suci, tetapi di sisi lain bisa jadi daerah Sima itu berada juga tidak jauh dari bangunan itu. Nah, sehingga memang di dalam masyarakat Arcawinangun ada semacam ya pantangan juga yang bahwa orang tidak boleh menjual makanan, menjual nasi gitu ya. Karena nasi bagi pendatang yang akan melakukan ritual keagamaan, mereka mestinya disuguhi oleh makanan. Nah, oleh karena itu di Arcawinangun kalau ada orang menjual nasi, warung nasi, maka kebanyakan warung nasi itu tidak laku, bahkan kemungkinan bangkrut. Jadi pada zaman dulu orang itu merasa yakin bahwa penduduk Arca itu harus menolong orang-orang yang datang untuk melakukan ritual ke bangunan suci itu. Sehingga kemungkinan besar Arcawinangun dulu merupakan daerah Sima yang dibebaskan dari pajak untuk diserahkan kepada keraton, tetapi mereka memelihara bangunan suci itu. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.